gelar pasukan dalam rangka operasi Ketupat Semeru tahun 2023. Siap dimulai. Laksanakan. Penyematan pita tanda operasi. Perwakilan penyematan pita tanda operasi mengambil tempat dan lapor. Pagi hari ini pertama-tama dan paling utama tentu tidak dirinya dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah dan berikan kesehatan dan kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan apa yang telah dilakukan dalam rangka Ketupat Semeru 2023. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan amanat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada apabila pasukan operasi Ketupat tahun 2023 pada hari Senin tanggal 17 April 2023. Marilah kita mengucapkan bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa saat atas limpahan rahmat dari berbagai wilayah dan diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan apel gelagasan operasi Ketupat 2023 secara serentak di seluruh Indonesia. Apel gelagasan merupakan bentuk pengejaran akhir kesiapan pelaksanaan operasi Ketupat 2023 dan merupakan wujud nyata sinergitas Polri dengan TNI dan seluruh stakeholder terkait dalam rangka pengamanan mudik dan pelayanan hari raya Idul Fitri 1443. Namun menjadi kenyataan sehingga pelaksanaan mudik tahun 2023 Republik lagi dengan berhubungan memperkirakan potensi keberagaman masyarakat akan mengalami peningkatan dari 85,5 juta menjadi 123,8 juta pada tahun 2023 atau meningkat sebanyak 40%. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Presiden menekankan bahwa hati-hati, tahun ini ada lompatan besar masyarakat yang akan mudik dari 86 juta ke 123 juta, artinya akan ada kenaikan lebih dari 44%. Ini harus mitra Kamtibmas dan para personel tersebut rencananya akan menempati 2.787 pos dengan rincian 1.857 pos pengamanan yang berfungsi untuk pusat informasi, pengaturan dan rekayasa arus lalu lintas. Kemudian 713 pos pelayanan yang berfungsi untuk tempat istirahat pengemudi, manajemen rest area dan lain-lain. Dan 217 pos terpadu yang berfungsi untuk pusat pengendalian operasi dan terintegrasi bersama stakeholder terkait dan dilengkapi dengan command center terpadu. Untuk memastikan operasi berjalan dengan optimal, Polri akan membagi 5 wilayah pengendalian utama.
Mohon izin yang kedua, salam semangat. 1, 2, 3. Mohon izin yang ketiga, salam presisi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan pengecekan pasukan. Siap, langsung komandan. Perawatan penjaga. Siap, perawatan penjaga komandan. Siap, komandan. Berkala atau berjaga. Siap. Yang belakang bisa. Siap. Nyala komandan. Anjingnya ada, silakan. Siap, ada. Makannya tetap terjaga ya. Siap. Kasihan kalau dia nanti berpuasa. Iya. Mau menggobong. Oh, saya suruh. Terawat. Kalau gemuk juga nggak bisa gerak. Siap. Yang penting terawat. Proporsional ya. Proporsional ya. Siap. Jangan kurang makan. Isi ya anjingnya ya. Siap. Kalau dia bisa ditanya mandi berapa kali? Siap, seminggu sekali. Seminggu sekali. Minggu sekali. Siap. Ditujukan pada anggota dan mewakili menerima material. Mohon sekali Hari ini kita mengadakan kegiatan gelar pasukan dalam rangka Operasi Ketupat Semeru 2023. Jadi di sini diikuti oleh TNI Polri dan juga seluruh stakeholder terkait dalam rangka untuk pengamanan Lebaran tahun 2023 nanti. Berapa personel yang diturunkan? Personel yang diturunkan untuk dari Polri sendiri ada 347 personil. Ini yang sesuai dengan menempati plotting yang di Posyan dan di Pospam ada 347. Tapi kemudian kita juga menyiapkan juga siaga yang ada di Polres juga ya. Yang di Polres juga yang kekuatan tambahan juga akan kita siagakan. Kemudian juga di samping itu untuk dengan stakeholder yang lain, baik itu dari rekan TNI ataupun juga dari Dinas Perhubungan, kemudian juga BPBD dan Satpol PP, ini ada sekitar 747 personil secara keseluruhan. Kalau kita melihat dengan bertambahnya jumlah pemudik seperti disampaikan sesuai prediksi, ini akan ada kenaikan sekitar 45% daripada tahun sebelumnya. Kaitan dengan hal tersebut kita antisipasi pada saat sekarang ini, kita antisipasi adalah arus mudiknya kita antisipasi seperti pusat-pusat perbelanjaan, kemudian juga pasar tumpah, kemudian juga bagaimana masyarakat yang mudik ini merasa aman dan nyaman. Nanti saat kembali bagaimana arus baliknya, nanti kita juga akan menyiapkan di situ. Sekali lagi harapan kita operasi ini dinyatakan berhasil apabila yang pertama tentunya
tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan selama arus mudik dan arus balik ini, mereka masyarakat akan puas, terutama mereka yang mudik ke daerah-daerah. Demikian juga keamanan, keselamatan ini terjaga, baik itu pada diri sendiri ataupun juga pada barang-barang yang ditinggal. Pos pengamanan ada 10 tempat yang kita siapkan, yaitu ada 1 pos terpadu, 2 pos terpadu, 1 pos pelayanan, dan 7 pos pengamanan. Antara lain ada di Bungurasi, P1 Waru, kemudian juga di stasiun kereta api kota, kemudian di McD, di pos TPI, itu adalah pos terpadunya yang ada. Kalau laka ini nanti kalau misalnya seperti arus mudik kemudian arus balik, laka ini karena jumlahnya ini cukup banyak, ini pasti jumlah pemudiknya cukup banyak, ini pasti nanti tetap akan terjadi laka, tetapi kita akan mengurangi daripada fatalitasnya dengan misalnya tidak mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi dan lain sebagainya, ini untuk mengurangi daripada angka fatalitas. Demikian juga jalur-jalur misalnya seperti jalur tol itu yang merupakan kerawanan sendiri juga akan diadakan untuk rambu-rambu peringatan supaya masyarakat jangan lelah, jangan ngantuk apabila di jalan tol. Yang mengarah dari Surabaya menuju ke Malang akan kita arahkan untuk melintasi jalur-jalur arteri, keluar dari Sidoarjo 1, kemudian masuk ke dalam kota, nanti tembus di Jalan Raya Candi, Porong, kemudian ke arah Pasuruan. Kemudian untuk di Jalan Krian kita melakukan upaya-upaya dengan melakukan rekayasa lalu lintas dan juga pergelaran personil pada saat di titik-titik macet terjadi kepadatan. Kita melakukan upaya-upaya pergelaran personil dan juga menyiapkan jalur-jalur alternatif. Jalur alternatif dari Krian bisa melintasi lewat jalan tol maupun melintasi dari Simpang 5 Krian mengarah ke arah Prambors. Yang berikutnya untuk Balong Bendo kita akan mengarahkan agar melintasi ke Jalan Raya Tulang seperti itu. Jadi untuk titik-titik yang menjadi titik rawan laka, kita akan melakukan pergelaran personil, melakukan pengaturan arus lalu lintas dan juga melakukan patroli. Patroli disertai dengan himbauan kepada para pengendara untuk selalu tertib, tidak terburu-buru, dan harapannya kegiatan yang kita lakukan ini juga akan dapat menekan kecelakaan lalu lintas. Tentunya untuk peningkatan arus lalin sudah terjadi semenjak hari kemarin, H-7 hari Lebaran, dan nantinya akan terus meningkat sampai pelaksanaan hari H Lebaran, di mana mungkin banyak masyarakat yang akan menikmati libur Lebaran ke beberapa objek wisata khususnya di wilayah Malang. Untuk kendaraan-kendaraan muatan barang tentunya ada pembatasan, kecuali untuk yang kendaraan yang mengangkut sembako. Personil lantas, seluruh personil lalu lintas kita standby-kan sebanyak 180 personil yang terbagi dalam beberapa regu, baik itu pengamanan di pos, kemudian ada juga yang tersprint atau ditugaskan untuk menjadi tim urai. Begitu terjadi kemacetan, terjadi kepadatan, kita langsung menerjunkan personil untuk segera mengurai kepadatan tersebut.